saudara-saudari, sekali lagi kita berkumpul dalam Saluran Bangkit. Sebelum kita mulakan, saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami di syurga ya Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini sekali lagi kami bertemu dalam Saluran Bangkit. Berkatilah Pastor Lade yang akan berkongsi sebentar nanti, agar setiap firman yang dikongsikan memberi kecerahan kepada kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di dalam Saluran Bangkit pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah pengampunan dosa memerlukan korban. Dalam Efesus bab 1 ayat 7,
Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dalam Ibrani bab 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Saudara-saudara, dalam 2 hari ini, hari yang pertama kita sudah mendengar bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus datang ke dunia sebagai manusia, menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan hari kedua, Dia adalah Allah yang telah datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, dan mati di kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus kita daripada dosa. Kayu salib adalah bukti kasih Allah dan keadilan Allah. Kasih Allah dan keadilan Allah bersatu di atas kayu salib. Kasih Allah telah mengampuni umat manusia dari dosa mereka. Keadilan Allah, dosa harus dihukum. Yesus sudah dihukum karena dosa kita. Pada hari ini, mengapa memerlukan korban untuk pengampunan dosa? Saudara-saudara yang kekasih, kita biasa mendengar hari raya korban. Dan di dalam kalender kita juga ada perayaan hari raya korban. Adakah kita mengenal asal-usul daripada korban ini? Nah, saudara-saudara, di dalam Imamat bab 17 ayat 11 mengatakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Saudara-saudara, dalam ayat ini mengatakan, nyawa setiap makhluk ada di dalam darahnya. Dan darah itu sudah diberi kepada kita. Sudah dibantai. Sebuah nyawa telah dibantai. Darah sudah dikeluarkan, dialirkan. Sudah tertumpah. Darah sudah tertumpah. Bagi pendamaian nyawa kita. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ibrani bab 2 ayat 22 mengatakan. Ibrani bab 9 ayat 22 mengatakan. Sebenarnya menurut Taurat, hampir segala sesuatu disucikan dengan darah. Demikian juga dosa hanya dapat diampunkan dengan penumpahan darah. Habakuk bab 1 ayat 13 mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang dosa atau kelaliman. Saudara-saudara, korban nyawa, darah harus tertumpah untuk menghapus dosa. Ini adalah kata firman. Penumpahan darah adalah untuk perdamaian. Penumpahan darah adalah untuk perdamaian. Saudara-saudara, mata Tuhan terlalu suci untuk melihat dosa. Tuhan tidak dapat tengok dosa. Oleh itu dosa harus dihapuskan dengan cara pengorbanan. Hanya darah yang dapat menghapuskan dosa, seperti firman yang dikatakan tadi. Tetapi memerlukan darah suci yang tidak ada noda. Darah untuk menghapus dosa.
darah untuk menghapus dosa adalah darah dari nyawa seseorang yang suci, kudus, tidak ternoda. Darah ini hanyalah darah Tuhan Yesus. Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam Matius bab 26 ayat 28. Saudara-saudara, darah Yesus sudah ditumpah atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Karena hanya dengan pengorbanan, penumpahan darah, dosa boleh diampuni. Saudara-saudara yang kekasih, kita tahu bahwa Tuhan memandang sangat serius tentang dosa. Itu sebabnya Ia memberi anak tunggalnya Yesus menjelma menjadi manusia yang sempurna untuk menjadi korban penghapus dosa bagi manusia. Tujuan asal penciptaan manusia supaya manusia boleh memancarkan kemuliaan Allah. Tetapi karena dosa sudah tidak dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan tujuan manusia dicipta supaya boleh bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sudah dipisahkan oleh dosa. Dosa sekarang hidup manusia sekarang hidup bagi diri sendiri. Melakukan apa yang mereka suka. Tidak ada arah tuju, tidak ada jaminan dalam hidup. Tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan. Manusia hidup mengejar kebahagiaan, tetapi tidak pernah mencapai kebahagiaan yang sejati. Karena kebahagiaan sejati, kepuasan hidup yang sejati, hanya dengan pemulihan tujuan hidup manusia. Jika pemulihan hidup belum terjadi, selama itulah manusia hidup dalam alam yang bercelaru, hidup dalam kegelapan. Tetapi jika manusia menerima pengampunan dari Tuhan, maka pemulihan tujuan hidup yang berarti mulai terjadi. Kehidupan yang dipulihkan akan terjadi jika sudah bergaul kembali dengan Allah, berdamai dengan Allah, dan patuh kepada perintahnya. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darah harus dikorbankan, nyawa harus dikorbankan, darah harus tertumpah untuk pengampunan dosa. Yesus sebagai anak domba Allah telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk penyucian dosa umat manusia. Ini adalah jawaban bagi manusia dalam dosa. Manusia tidak dapat menyelesaikan masalah dosanya sendiri. Dan dosa akan senantiasa menghantui umat manusia. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah jawaban bagi dosa manusia. Saudara-saudara yang kekasih, jika hal ini susah bagi kamu untuk memahami, mintalah Roh Kudus memberikan pencerahan di dalam hatimu. Mintalah Roh Kudus untuk menerangi pemikiran dan hatimu, supaya kamu boleh menerima penebusan atas dosa kamu, supaya kamu boleh menerima perdamaian dalam kehidupan kamu. Manusia bermusuh dengan Allah, tetapi dengan kematian Yesus di kayu salib, kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita boleh berdamai kembali dengan Allah. Saudara-saudara, bagaimanakah kita menjadi musuh Allah? Banyak saya mendengar bila kita membawa seseorang untuk ke gereja atau datang menyembah Tuhan. Kamu tahu apa yang mereka katakan? Pergilah kamu, saya tidak mau. Saya tidak mau datang sembah Tuhan. Tuhan siapa itu? Saya tidak tahu siapa Tuhan itu.
Dan mereka berusaha untuk menghindari. Mereka berusaha untuk menyangkal Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah tanda permusuhan antara Allah dan manusia. Saudara-saudara, permusuhan ini boleh diperdamaikan. Permusuhan ini boleh dipulihkan. Karena tujuan hidup kita untuk Tuhan. Untuk memancarkan kemuliaan Tuhan. Tujuan hidup kita untuk bergaul dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, jika kita belum sampai kepada taraf itu, belum diperdamaikan dengan Tuhan, selagi itulah hidup kita bercelaru, tidak ada arah tuju. Kita boleh mengalami depresi, kita boleh mengalami tekanan, kita boleh merasa jiwa yang kosong, kekosongan dan hampa. Hidup kita boleh merasa sangat boring, saudara-saudara. Karena kita belum menemukan tujuan sejati dalam kehidupan kita. Tujuan itu, saudara, kita boleh dapatkan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia telah datang menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudara, mari kita berdoa supaya kita boleh memahami rencana Allah bagi manusia. Supaya mata dan hati pikiran kita boleh terbuka untuk menerima Dia. Supaya kita tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi menemukan kehidupan yang berarti. Menemukan kepuasan yang abadi, yang sejati. Dan semua itu, saudara, kita hanya boleh dapat di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengirim Yesus kepada kami. Telah mati di kayu salib. Mencurahkan darahnya demi menghapus dosa kami. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami. Roh Kudus bekerja supaya kami boleh memahami rencana agung Tuhan di dalam kehidupan kami. Supaya kami memiliki hidup yang berarti. Supaya kami boleh mendapatkan kedamaian yang sejati. Banyak manusia dalam dunia ini mencari kedamaian dengan berfoya-foya. Dengan mencari kesenangan yang sementara. Tapi setelah semuanya habis, jiwa mereka kosong dan kembali merana. Dalam nama Yesus hamba berdoa pada saat ini. Kiranya jiwa yang merana pada saat ini, jiwa yang kosong, yang hidup bercelaru, yang tidak ada tujuan hidup. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, datanglah, tersungkur di bawah kaki salib Tuhan. Di sana engkau akan mendapatkan jawaban. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.